Takeho, selamat datang kembali di episode Ruang Feng Shui bersama saya Hendra Kusmawi, Feng Shui strategis dari Snap-in Homes Indonesia. Bagaimana cara untuk mencari Feng Shui yang terbaik di lokasi developer? Deket-deket saja sama kantor pusatnya. Ini bagus banget, dia taruh liftnya itu di tengah-tengah rumah. Ini dia berikan space supaya tidak terlalu dekat dengan kamar. Paling pantang master bedroom itu ranjangnya di pojokan. Itu kesannya seperti tidak seimbang antara kiri dan kanannya. Energi tidak bisa mengalir. Takeho, selamat datang kembali di episode Ruang Feng Shui bersama saya Hendra Kusmawi, Feng Shui strategis dari Snap-in Homes Indonesia. Jadi pada episode kali ini, saya mendapatkan pertanyaan dari kerabat saya. Setelah dia melihat video yang kemarin, bahwa BSD itu adalah tempat dengan Feng Shui yang terbaik, kawasan dengan Feng Shui yang terbaik. Nah, BSD kan banyak, Hendra, luas sekali. Bahkan orang bilang unlimited development. Nah, di episode kali ini, saya mau memberikan tips bagaimana cara untuk mencari Feng Shui yang terbaik di lokasi developer. Salah satunya adalah tiru saja bosnya tinggal di mana. Itu gampang ya. Jadi Sinarmas Land, saya percaya 100% dia pasti pakai Feng Shui. Dan kalau mau cari tempat Feng Shui yang terbaik, lokasi Feng Shui yang terbaik, itu deket-deket saja sama kantor pusatnya. Di sini, mari kita lihat kantor pusatnya Sinarmas Land. Kita buka maps google.com, Sinarmas Land Office. Sinarmas Land Plaza, BSD City. Sebagai developer terbesar di Indonesia, tentu dia memiliki lahan yang sangat besar dan dia akan memilih lahan yang paling terbaik untuk kantor pusat mereka. Sebagai salah satu developer terbesar di Indonesia, Sinarmas Land, tentu dia memiliki banyak sekali lahan dan dia akan memilih lahan terbaik untuk kantor pusat mereka. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan manfaat dari Feng Shui mereka itu sendiri. Seperti yang saya bilang pada episode sebelumnya, Feng Shui yang terbaik adalah bersandar di gunung, menghadap ke lautan, dan dipeluk oleh sungai yang mengalir. Ini sesuai teman-teman. Kita lihat kantor Sinarmas Land Plaza BSD City yang ada di Google Maps. Kita zoom out. Belakangnya benar-benar Bogor, menghadap ke Laut Jawa, dan dipeluk oleh sungai Cisadane yang mengalir sangat deras. Dia tepat berada di sebelah kirinya sungai. Ini tempat terbaik teman-teman. Jadi gak usah pusing-pusing sebenarnya untuk mencari Feng Shui yang terbaik dalam kawasan BSD. Literally, tempel aja kantornya dekat mana. Di sini adalah yang paling menarik, itu adalah kawasan di seberang kantornya Sinarmas Land Plaza. Yakni apa? Nava Park BSD by Hongkong Land and Sinarmas Land. Jadi Hongkong Land juga menginjakan kakinya tepat di kawasan Nava Park yang akan dibangun. Itu menjadi kesimpulan bahwa memang benar Nava Park memiliki Feng Shui yang terbaik seantero BSD. Dan di sini saya mengajak teman-teman untuk melirik hunian yang ada di Nava Park yang sekarang lagi happening, yaitu Laurel. Sebelumnya kita dari Snap-in juga sudah pernah liputan ke sana, My Dreamy Neighbor yang dibawakan oleh Uni Rindang dan Uni Sally yang cantik-cantik. Nah, mari kita lihat video review mereka dan kita telaah sesuai Feng Shui-nya, apakah sudah baik atau belum. Yuk. Wah, gede juga Magical Garden. Botanical Park-nya Nava Park. Wah, ini yang sangat menjual dari Laurel. Itu dia menikmati 10 hektar Botanical Park, langsung ada aksesnya. Dipeluk oleh sungai dan dapat juga taman 10 hektar. Ini bagus sekali buat feng-nya ya, aspek feng, angin istilahnya. Jadi bakal dapat oksigen yang benar-benar bagus. Shui air, dapat juga aliran air yang sangat bagus. Feng Shui-nya mantap. Ini dua-duanya dapat aspeknya. Yang 10 hektar itu ya Botanical Park ya. Keren banget. Gue bisa bawa boba, Joy, Andrew, Grace. Boleh. Nah, ini salah satu tips juga buat teman-teman untuk menilai lokasi ini bagus Feng Shui apa enggak. Gampang, lihat aja pohon-pohonnya subur nggak, tinggi-tinggi nggak. Kalau banyak pohon-pohon yang subur, itu tandanya aspek tanahnya itu bagus. Jadi itu bagus untuk menjadikan hunian juga. Secara total itu bisa untuk 4 mobil. Nah, ini jadi kalau untuk aspek pertama adalah pintu masuk sebagai mulut rumahnya. Nah, ini bagus sekali. Laurel langsung pintu masuknya menghadap ke jalan. Tidak dibelok-belokin dulu, tapi dia langsung menghadap ke jalan. Itu supaya energi bisa tahu masuknya itu lewat mana. Jadi lebih mudah untuk masuk. Oh iya, Oni. Betul. Ada unsur kayu, ada unsur tanahnya. Ini teras. Elegan. Ya nggak sih? Udah bisa tempat sepatu di situ. Oh, ada unsur airnya juga depan. Nah, ini nih biasa yang menjadi key point yang bagus, itu rumah depannya ada unsur air juga. Biasa kan ada yang mau kasih air mancur segala macam. Nah, ini disediakan juga oleh Laurel, adalah seperti kolam kecil di depannya. Oke, ini tampak
masuknya. Oh, sini kita stop dulu. Ini langsung pintu masuknya. Jadi pas masuk itu adalah kunci dimana kalau rumah yang bagus itu pas masuk itu harus udah lega dulu. Jadi kesan experience energi masuk itu dia harus udah kayak ada welcomingnya juga. Jadi nggak langsung sesek, tapi ini adalah minusnya pas buka pintu langsung menghadap ke tangga turun yang ada di sana. Itu sebenarnya ini bisa diakalin. Jadi untuk yang tangga turun ini bisa dibikin partisi, mungkin hiasan lagi untuk menutupi tangga itu supaya tidak langsung menghadap ke pintu masuk. Jadi it's okay. Ini soal layout sudah bagus, buka langsung ceilingnya tinggi, ini bagus banget sih developer bikinnya. Cuman paling nanti tangganya bisa ditutupin sih teman-teman. Ini tinggi banget juga kan? Oh, berapa sih tingginya? Ini tuh kurang lebih 6,7 meter. Oh, 6,5 meter. Wow, tinggi juga. Kayak kenal view-nya tuh gitu ya. Di sini jadi ada kesan arrival-nya bagus banget. Nah, ini kita pause dulu. Ini cukup detail. Jadi dari pintu masuk nggak langsung menghadap ke pintu belakang atau ada lorong ke belakang. Itu jadi dibikin sekat belok dulu ke kanan dan itu ke kiri. Ini bagus. Ini pakem. Nah, ini nih. Kan Ini yang tadi saya sebutkan, pintu depan nggak langsung masuk ke lorong seperti itu langsung ke belakang. Ini langsung dibelokin dulu ke kanan dan itu ke kiri. Oke, good. I like it. Is apa adanya yang ada di tempat ini kalau kita dapat. Berarti storage juga dapat. Semuanya persis ya. Yes, betul. Sekat kacanya Oke, juga ini dapat. kalau misalnya nggak mau dijadikan ruang fitness juga, jadi kamar, it's okay. Kenapa? Karena dari pintu masuknya itu nggak langsung hajar ranjang, itu satu. Kedua juga dia arahkan lebih tidak kena sudut corner dari WC yang ada di dalam kamar tersebut. Good. Mau jadi kamar orang tua boleh, mau jadi tempat gym atau ruang hobi, or maybe ruang karaoke, itu okay. Oke. Oh, ini toilet untuk tamu, lokasinya di bawah tangga, Oni. Coba kalau aku masuk, ini adalah toilet kering nih, Oni. Oh iya, jadi nggak ada shower, hanya Powder ada room. kloset Oke. sama wastafel doang, dan dia ini ternyata udah pakai. Kalau ya, it's okay. Toilet di bawah tangga, ini termasuk kategorinya powder room, it's okay teman-teman. Jadi bagus banget dia memanfaatkan ruang juga dan nothing wrong with that. Oh, mereknya Mitsubishi, kapasitasnya sampai 200 kilo. Ini bagus banget, dia taruh liftnya itu di tengah-tengah rumah. Jadi nggak langsung tengah-tengah banget sih, tapi lebih agak geser sehingga lift ini kan ibarat kata bolak-baliknya itu ada energi yang bergerak terus di dalam rumah. Nah, ini dia berikan space supaya tidak terlalu dekat dengan kamar. Kamar itu termasuk kategori yin, untuk space yang seperti lift ini termasuk kategori yang. Jadi dia nggak saling sebelahan. Itu akan mengganggu sih. Jadi kalau misalnya lift itu sebelah kamar, pasti tentu juga akan terganggu. Misalnya bolak-balik atas bawah itu pasti ada suara. Tapi ini bagus banget dari Laurel. Dia geser agak lebih ke tengah sehingga tidak mengganggu kamar yang ada di bawah. Good. Lantai ini bagus. Oke, ini kita udah ada di lantai 2. Oke, ini meja makan. Ini ada kitchen dan terus Ini masuk kayak langsung disuguhin gitu ya. Langsung perjamuan kudus. wow, desainnya nggak kelihatan. Nah, ini juga untuk dapur. Ini termasuk kategori untuk dapur kering ya. Nggak seperti rumah-rumah lama yang seperti saya bilang di episode sebelumnya. Dapur tuh suka dibikin agak lebih di bawah. Tapi ini kan sekarang sudah dapur modern. Dia sudah akan lurus bersama dengan wastafel. Oke. Color tone-nya benar-benar yang kayu-kayu warna-warna gelap gitu ya. Oke, di belakangnya dapur juga bukan kamar. Oke, ini penempatannya oke. Belakangnya itu dapur basah, belakang juga nggak ada kamar lagi. Oke, ini pakem bagus. Kitchen island-nya gede Yang banget. harus dilihat adalah nanti kamar di lantai 3 apakah langsung bawahnya dapur, itu yang harus dilihat sih. Kalau soal untuk lantai ini sudah oke. Ini luas banget sih untuk kitchen enak. Jadi untuk penghuni perempuan jadi lebih nyaman. Nah, ini Onik sambil ngeliatin view dari bawah. Nah, ini cakep banget. Ini Kalau bisa langsung lihat merefresh sungainya dari itu, wah itu jackpot sih teman-teman. Kalau bisa dapat unit yang langsung hadap sungainya. Teman saya kemarin sempat dia ke Laurel juga, dia pas lihat ke belakangnya itu benar-benar langsung kelihatan gunungnya Bogor, Gunung Salak ya kalau nggak salah. Itu benar-benar jadi kelihatan tuh bersandar di gunung, menghadap ke lautan, dipeluk oleh sungai. Cantik. kuat banget. Ini yang saya suka, dia juga pencahayaan itu penting juga di dalam kategori feng shui. Jadi matahari itu juga membawakan energi yang baik. Nah di sini Laurel nggak pelit ya, istilahnya nggak pelit untuk memberikan kaca-kaca yang bagus supaya mereka langsung bisa mendapatkan matahari. Jadi ada penelitian tuh teman-teman waktu di rumah sakit ada
Kalau nggak salah saya lupa penelitiannya apa. Jadi ada pasien yang selama dia dirawat di rumah sakit itu tidak kena matahari. Ada juga pasien yang benar-benar dekat dengan cahaya matahari, yaitu dekat dengan jendela. Nah, setelah diteliti, yang lebih dekat dengan pencahayaan matahari itu lebih cepat sembuhnya daripada yang tidak mendapatkan cahaya matahari. Ini bisa dipikirkan lebih Ini lanjut. adalah sky balcony. Oh, oke. Wah, ini kesukaan. Ini lebih ke Jadi di sini wine room. ada wine room Oni. Jadi lantai yang kali ini cukup seru. Ini dipenuhi dengan energi yang, karena kamarnya itu nggak ada semua. Ini untuk lantai untuk aktivitas, masak lah, living room lah, ada wine room lah. Oh, langsung connect dengan pool nanti di belakang. Gila, ini desainnya sih keren banget ya. Lantai 2 tapi kayak lantai dasar. Sini ada toiletnya juga nih. Oke, dapat toilet. Nanti habis ini kita harus lihat sih untuk layoutnya Laurel dalam bentuk gambar. Karena supaya nggak saling bertabrakan toilet dengan yang bawahnya, atau yang tadi dapur bawahnya, atasnya mungkin. Saya sih kayak kelihatannya ada seperti ada harusnya sedikit pentok sama kamar sih, tapi nanti kita lihat Kamar coba. utamanya di mana? Ada ruangan Oh, ini lantai itu 3. namanya kamar. Terus ada ruangan wine. Itu dulu ya. Nah, 3 kamar nih harusnya. Kids bedroom. Wah, Ada ini sedikit mah kamar yang anak kena pertama lah ya. dari Untung anak kamu posisi di sini dapur nanti. tadi. Nah, ini enaknya kalau punya kamar master bedroom itu besar. Itu ranjang bisa di tengah-tengah. Jadi paling pantang master bedroom itu ranjangnya di pojokan. Itu kesannya seperti tidak seimbang antara kiri dan kanannya, itu energi tidak bisa mengalir. Nah, ini adalah salah satu benefit ketika teman-teman membeli suatu rumah dengan master bedroom yang besar. Ranjang bisa di tengah. Itu sangat penting bagi keberlangsungan hubungan rumah tangga. Di sini ini sangat dibutuhin sih untuk kedepannya. Wah, cakep banget. Ini zen banget. Zen garden banget. Saya suka. Ini sih kalau misalnya dalam hitungan waktu, misalnya 2-3 tahun lagi, pohon-pohonnya sudah besar, ini sih luar biasa sih teman-teman. Sudah nggak diragukan lagi, saya berani garansi kalau tanah ini subur. Kenapa? Dia sampingan sama sungai. Jadi tanah-tanah yang samping-sampingan sama sungai dan airnya bersih, seperti Cisadane, ini bisa saya garansi kalau tanah itu pasti subur. Kita lihatlah 2 tahun, 3 tahun lagi, pohon-pohon di Nava Park ini saya yakin besar-besar. Opa Bom Chandra itu tinggalnya di Linden ya? Betul, jadi Opa Bom Chandra. Opa. Dia tinggal di Linden yang adalah kakaknya dari Laurel ini. Jadi Laurel ini adiknya. Memang proyek ini tuh benar-benar berhasil banget. Oni semuanya rasanya pengen punya rumah di Nava Park. Berarti jadi tetanggaan Opa dong. Jogging bareng sama Opa. Mama. Jogging di Botanical Park, bisa kan? Jadi Opa Bong Chandra juga pilih di Nava Park, tinggal di Linden. Saya yakin 5 tahun, 6 tahun lagi beliau bisa jadi konglomerat besar di Indonesia. Lihat dong master bedroom. Oke, ini yang kamu tunggu-tunggu kan? Feng Shui yang mendukung soalnya. Betul. Aku kan dari SMP kan ini. Oke, jadi ini bisa dapat, ini family roomnya lebih yin ya istilahnya, lebih soft karena dikelilingi oleh kamar-kamar. Jadi ini oke sih buat, ya benar, nonton Netflix itu nyaman banget sih di sini. Kalau yang tadi kan yang di bawah living roomnya itu lebih ke yang, itu tempat untuk yang pesta, nge-wine bareng, itu cocok banget. Tapi kalau udah yang di atas ini lebih soft lah untuk nerusin serial Netflix. Satu kamar tidur anak lagi ya. Sini Ah, kita lihat. ini nih. Ini yang saya harus perhatikan lagi nanti layoutnya. Apakah kamar yang ini langsung bawahnya dapur itu, jadi mungkin sedikit kena atau banyak, kita harus lihat lagi sih untuk layout. Wah, ini pas banget nih buat anak gue, yang buat anak yang laki-laki tuh ya. Anak gue gini yang lompat-lompatan aja. Kan gue jadi worry ya. Tiba-tiba dia terjun gak lihat kolam Yes. renang di bawah. Wah, ini gitu emang kan. bener bagus. Bener-bener emang Laurel tuh memikirkan banget kids bedroom itu nggak boleh pakai balkon. Itu bagus banget. Oh oke, ini saya jadi agak miss tadi. Saya kira itu master bedroomnya di depan, karena biasanya kan master bedroom selalu dikasihkan pencahayaan yang lebih besar ya. Tapi ini ternyata master bedroomnya juga ada yang di belakang. Ternyata ada living room juga di dalam Ada master living bedroom. Ada living roomnya juga ya. Ini jadi surprise ya dari Laurel, dikasih lagi yang lebih besar di belakang. Yang bisa kita lihat juga pintunya nggak langsung hajar ke ranjang. Ini yang spesial sih, jadi bisa ada tempat untuk private lagi sih berdua. Hyundai Telekomnya. Wah. Juga ada di master bedroom ya. Oke, ini good, Jadi ini nggak bisa apa-apa. lihat ya, ada tamu di bawah, kameranya nyambung ke sini. Dan ini bukan, sebelahnya itu juga bukan pintu lah, tapi lebih ke lorong untuk walk-in closet. Oh, keren banget ya. It's okay. Ke iya ada walk-in closet. Walk-in closetnya. Gede banget. Gede banget. Jadi ntar teman-teman nggak usah dibikin pintu lah, itu memang udah biar lorong saja, nggak masalah. Wah, yang bisa dibuka. Jadi ventilasi udaranya juga
Ya, ini bagus banget. Jadi yang namanya kalau toilet tentu kan pasti ada aroma-aroma yang kurang sedap, energi-energi yang terperangkap. Nah, ini disediakan juga jendela supaya nanti bisa cleansing sih. Itu bagus banget. Debak. Debak. Ini by the way rumah ini ya, kan kamar banyak nih. Listriknya berapa ya? Listriknya di sini. Oke, ini lebih ke spek ya, berarti kita sudah lihat sampai ke master bedroom belakang. Ini sekarang kita lihat yuk untuk layoutnya. Oke, ini yang lebar 12. Nah, ini kita cek dulu untuk yang ground floor. Kamarnya itu sama pintu masuk sampai ke lorong ke belakang itu nggak langsung berhadap-hadapan. Ini bagus banget. Jadi yang seperti yang saya bilang, ini kalau bisa sekat-sekat tangganya itu diberikan partisi aja. Jadi jangan sampai langsung kelihatan tangga turunnya itu langsung ke pintu masuk. Nah ini bagusnya kenapa? Kamar yang di bawah itu nggak langsung kena hajar pintu. Jadi pintunya itu lebih kegeser, ranjang nggak langsung kena. Kalau dari sini langsung kelihatan nih pemetaan ranjangnya. Kalau tadi kan lebih ke gym ya, jadi nggak kelihatan seperti apa penempatan ranjangnya. Nah, kita langsung naik ke first floor. Nah ini yang seperti tadi kita bilang, first floor itu area untuk lebih ke yang. Jadi emang Laurel itu sudah memetakan mana daerah yang yang istilahnya untuk aktif, mana energi yang yin yang lebih pasif. Nah ini untuk energi yang di first floor. Yang saya harus highlight adalah ketika melihat dapurnya itu di first floor, apakah bertabrakan dengan kamar yang di atas. Dan ternyata oh iya sedikit ada kena tuh. Jadi dapur yang di first floor itu langsung atasnya kamar teman-teman. Jadi untuk kamar yang kids bedroom ini sedikit kurang oke ya. Jadi karena di bawahnya itu dapur. Jadi better mungkin kalau saran saya kids bedroomnya itu tukeran dengan yang wine roomnya yang ada di first floor. Itu bisa tukeran dan jadi kamar yang di atas itu ya istilahnya lebih kayak collection room lah ya. Ini untuk mengantisipasi bahwa karena di bawahnya itu langsung dapur, di atasnya langsung kamar. Tapi overall yang lain sudah oke. Yang lain sudah bagus banget. Kamar yang di depan itu bawahnya aman, yang di belakang lebih aman lagi. Itu pakem dari saya. Ini udah oke banget. Laurel jadi dari kawasannya udah oke, bersandar di gunung, menghadap ke lautan, di peluk sungai, dan rumahnya juga sudah pakem dengan feng shui. Jangan ragu, ini adalah pilihan terbaik sih. Ini sesuai seperti yang saya bilang, bahwa tuh feng shui is the art of finding the ideal place for living. Bagaimana cara kita mencari tempat yang benar-benar mendukung kehidupan kita. Nah ini Navapak adalah salah satu pilihan terbaik, benar-benar dekat juga dengan kantor Sinar Mas Land. Jadi Sinar Mas Land pasti dia pilih tempat yang terbaik, dan ini adalah nyontek aja. Saran saya itu nyontek saja. Sinar Mas taruh di mana, kita tinggal di mana. Itu dari saya Hendra Kusumawi. Sampai berjumpa di episode Ruang Feng Shui selanjutnya. Terima kasih.